Selamat malam pemirsa. Publik tampaknya akhir-akhir ini menilai bahwa Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa resesi demokrasi. Ancaman ini tampak dari penyusutan ruang kebebasan publik untuk mengkritik dan juga memprotes, pelemahan pengawasan legislatif dan juga yudikatif, hingga pelemahan integritas sistem pemilihan umum. Bagaimana sebetulnya keresahan yang tengah dirasakan oleh sebagian masyarakat terkait dengan kondisi hukum, politik dan juga demokrasi di Indonesia belakangan ini. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber di Talk Politik with Reinhardt, bersama dengan saya Reinhardt Sirait. Ya, saya ingin mengajak Anda untuk kembali ke peristiwa beberapa hari yang lalu ketika ada Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia atau ASDI menggelar panggung rakyat bertajuk Bongkar di Stadion Madia Glora Bung Karno Senayan, Jakarta. Panggung rakyat itu digelar memperingati Hari Anti Korupsi dan HAM sedunia. Panggung rakyat bertajuk Bongkar merupakan kolaborasi aktivis pegiat anti korupsi dan HAM bersama dengan budayawan, musisi, dan juga akademisi. Selain pentas musik, panggung rakyat juga menyuguhkan orasi dari sejumlah tokoh aktivis dan akademisi yang hadir dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi dan HAM sedunia. Adapun para tokoh yang hadir diantaranya Usman Hamid, Gunawan Muhammad, Faisal Basri, Laude Muhammad Syarif, Zumrotin Susilo, dan juga Renald Kasali. Dihadirkan pula pameran foto tentang sejarah Indonesia dan replika makam-makam pegiat HAM. Di atas panggung rakyat, Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia juga mendeklarasikan Selamatkan Demokrasi Indonesia, mengajak rakyat bergerak mengawasi pemilu 2024 agar jujur dan adil, bebas dari intervensi aparat keamanan dan penegak hukum. Dan di sisi yang lain, kita juga mengetahui bahwa ada dugaan intimidasi terhadap seniman Butet Kartarejasa yang kembali terjadi. Kali ini diduga akses komunikasi WhatsApp Butet dilumpuhkan hingga ia tidak bisa berkomunikasi. Seniman Butet Kartarejasa dan penulis naskah teater Agus Nur diduga mendapat intimidasi dari polisi. Hal itu terjadi saat menggelar pertunjukan bertajuk Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki pada 1 Desember 2023. Sebelum acara berlangsung, sejumlah petugas kepolisian tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan agar pertunjukan tidak menampilkan unsur politik. Selain perintah agar tidak menyinggung materi politik, surat tersebut juga mencantumkan komitmen penanggung jawab acara untuk tidak menyebarkan bahan kampanye pemilu. Butet yang dalam hal ini bertindak sebagai sutradara acara menilai bahwa paksaan menandatangani surat itu adalah sebuah intimidasi. Meski polisi telah membantah melakukan intimidasi, namun Butet kecewa karena saat konferensi pers, polisi tidak mengajak Butet dan kawan-kawan untuk mengklarifikasi. Kalau memang Polri itu serius ingin melakukan klarifikasi, semestinya di dalam jumpa pers ini yang dihadirkan saya dan Agus Nur, penulis cerita dan sutradara. Karena kami dua orang ini yang menyatakan adanya intimidasi. Bukan memaksa staf kami, orang admin, Mbak Indah, yang memang tidak tahu apa-apa soal ada atau tidaknya intimidasi. Sebab bagi saya dan Agus Nur, intimidasi itu tidak harus pernyataan-pernyataan verbal atau tindakan fisik, tapi surat yang harus saya tanda tangani untuk menyertai dapatnya izin bahwa saya harus berkomitmen tidak bicara soal politik, itu adalah pembungkaman. Pentas teater bertajuk Musuh Bebuyutan itu sendiri berlatar sebuah kehidupan di perkampungan yang awalnya tenang.
Namun suasana kampung berubah penuh ketegangan akibat terjadi perbedaan pilihan politik. Hal itu diikuti oleh cerita-cerita satir seperti munculnya isu hantu dan warga yang menghilang lantaran diculik. Pagelaran bertajuk Musuh Bebuyutan ini digarap oleh Butet dan Agus Nur, serta diadakan oleh Forum Budaya Indonesia Kita. Ya, belakangan ini memang publik menyoroti bagaimana demokrasi di Indonesia yang kembali digerogoti praktek-praktek nepotisme setelah 25 tahun usia reformasi. Sejumlah pendapat mengatakan bahwa penyelenggaraan Pilpres 2024 menjadi momentum untuk mengembalikan demokrasi ke kedaulatan rakyat. Kita akan membahas lebih jauh pada malam hari ini mengenai situasi politik dan juga demokrasi kita menjelang tahun politik di 2024 bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada dua orang, saya sapa, ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, ada Bang Usman Hamid. Bang Usman, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Bang? Baik. Dan juga ada Profesor Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar, pakar politik. Selamat malam, Prof. Apa kabar? Malam. Ya, kita mau kembali meng-highlight ya, Bang Usman dan juga Prof. Ikrar, soal bagaimana kondisi politik dan juga demokrasi. Kalau kita melihat beberapa hari kemarin di aksi Selamatkan Demokrasi Indonesia, bongkar itu ya, kami menangkap ada keresahan, kegelisahan dari para mereka yang hadir, yang berkontribusi dan juga memberikan orasi di sana. Saya ingin tahu, Bang Usman, bagaimana sebetulnya suasana hati dan kegelisahan seperti apa yang tengah dirasakan oleh teman-teman dari civil society melihat hukum, politik dan juga demokrasi kita hari ini? Ya, di awal program ini tadi ada 3 hal yang disebutkan. Yang pertama adalah pelemahan kebebasan berekspresi. Yang kedua adalah pelemahan lembaga legislatif sehingga tidak ada oposisi. Dan yang ketiga adalah pelemahan sistem elektoral atau integritas sistem kepemiluan. Itu juga bermasalah. Nah, 3 hal ini sebenarnya 3 pilar penting apakah sebuah negara masih layak disebut sebagai negara yang demokratis. Yang pertama, sudah banyak Biro Pusat Statistik, Freedom House, berbagai lembaga hak asasi manusia dan demokrasi yang menunjukkan kebebasan berekspresi kita melemah. Dari tahun ke tahun terus memburuk. Kasus Butet itu hanya kasus terakhir saja. Kasus yang sedang berjalan di pengadilan, kasus Haris Azhar, Fathia Maulidianti. Kalau kita ke Jawa Timur ada Budi Pego yang dipenjara. Ke Jawa Tengah ada Mas Joko, ada banyak orang lagi yang jumlahnya ratusan. Yang kedua, pelemahan lembaga legislatif. Tidak ada lagi oposisi parlemen. Padahal oposisi itu di dalam satu demokrasi sangat penting untuk mengontrol kebijakan, untuk mengontrol langkah-langkah pemerintah agar tidak menyimpang. Tapi 2 hal ini memang sudah tidak diragukan lagi terjadi. Yang ketiga sebenarnya sampai 2 tahun lalu masih dipandang bertahan. Indonesia masih layak disebut sebagai negara demokrasi, setidaknya negara demokrasi elektoral, karena kita masih punya sistem pemilu yang fair, yang jujur, yang adil. Tapi beberapa fenomena belakangan ini menimbulkan keraguan besar. Jangan-jangan kita juga tidak akan lagi memiliki integritas sistem pemilu karena KPU kita kredibilitasnya diragukan dan Mahkamah Konstitusi kita digunakan untuk kepentingan keluarga Jokowi. Oke, nah yang KPU ini tanda-tandanya seperti apa? Apakah dari diutak-atiknya debat Capres-Cawapres atau dari mana itu, Bang Usman? Salah satunya itu yang terbaru. Misalnya diutak-atiknya debat Capres dan Cawapres gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau masih ingat pertama kali panitia seleksi untuk KPU dibentuk, itu kan justru melibatkan tim yang sangat partisan, yang sangat pro Jokowi. Hasilnya juga tidak meyakinkan. Belum lagi ada skandal yang dilaporkan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil untuk pemilu tentang intimidasi yang dilakukan oleh komisioner tingkat pusat kepada komisioner di sejumlah KPU di tingkat daerah. Jadi ini yang menimbulkan keraguan. Termasuk juga soal putusan Paman Usman, maksud saya Ketua MK Anwar Usman. Saya Usman juga ini bingung sebenarnya kan. Sejak kasus itu nama saya agak-agak. Ya? Betul. Saya jadi Direktur Amnesty bukan karena paman dan bukan karena ayah udah meninggal. Ya. Nah, tapi yang saya mau katakan adalah setelah putusan MK, banyak orang meragukan bahwa sistem pemilu kita akan tetap berintegritas. Kenapa? Karena aturan konstitusi dirusak gitu ya, dengan putusan yang banyak kejanggalannya. Bahkan setelah dibentuk Majelis Kehormatan MK, ditemukan kesimpulan terjadi pelanggaran berat
secara etika. Sayangnya konsekuensi putusan itu tidak menganulir putusan 90 yang tadi meloloskan atau mengubah aturan konstitusi sehingga seorang Gibran misalnya bisa menjadi calon wakil presiden. Sayangnya itu. Jadi pelanggaran jelas kode pelanggaran etik yang berat, tapi tidak secara otomatis membatalkan putusan sebelumnya. Okay. Nah, ditambah lagi dengan KPU melakukan perubahan KPU, merubah peraturan KPU maksud saya. KPU segera mengajukan ke misalnya ke DPR untuk memperoleh persetujuan. Padahal MK sedang berjalan. Idealnya MK selesai dulu. Baru kemudian KPU mengajukan misalnya perubahan revisi atas peraturan KPU. Nah, sayangnya ini saya kira sangat bermasalah gitu. Jadi ada banyak tanda-tanda bahwa sistem pemilu kita mulai dirongrong kredibilitasnya. Dan kalau faktor yang ketiga ini, pilar yang ketiga dari demokrasi ini tidak lagi bisa bertahan, saya kira tahun-tahun ke depan mungkin Freedom House atau Politivor, FIDEM atau lembaga-lembaga indeks demokrasi dunia akan menempatkan Indonesia setidaknya dalam kategori hybrid regime yang tidak lagi demokratis gitu, tapi juga tidak juga diktator, melainkan ada satu proses autokratisasi secara elektoral gitu. Jadi pemimpin yang tidak demokratis terpilih, tetapi dengan proses elektoral yang sangat penuh kejanggalan. Ini yang saya kira harus kita selamatkan. Makanya dalam acara bongkar kita deklarasikan, mari kita bersatu, beraliansi untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia, bukan menyelamatkan kepentingan keluarga. Oke, jadi yang terakhir yang KPU ini yang sekarang Anda khawatir bahwa ini juga dalam tanda kutip dilemahkan sehingga semakin memperparah keadaan. Betul. Jadi MK, KPU, Bawaslu yang juga cenderung pasif, apalagi belum lama ini salah satu paslon menggunakan helikopter negara misalnya, dan diduga untuk kepentingan kampanye politik partisan. Ini nggak boleh gitu. Nah, Bawaslu harusnya lebih galak untuk mengawasi agar sumber-sumber daya negara tidak disalahgunakan atau tidak digunakan secara partisan untuk kepentingan politik. Itu dalam sudut pandang hak asasi manusia juga salah. Dan itu tidak boleh karena sumber-sumber daya negara itu hanya untuk layanan publik, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, sampai dengan perlindungan hak asasi manusia secara umum. Jadi saya kira KPU, Bawaslu, MK sekarang ini sebenarnya di ujung tanduk. Dan saya tidak bisa membayangkan seandainya nanti pemilu menghasilkan perselisihan hasil pemilu, persengketaan hasil pemilu, lalu dibawa ke dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan tidak ada kepercayaan penuh pada MK. Keributan yang pernah terjadi pada tahun 2019 di depan MK, di depan Bawaslu, mungkin bisa berulang dan bisa lebih buruk. Oke, Prof. Fikar, dari pandangan Anda sebetulnya bagaimana yang tadi disampaikan keresahan disampaikan oleh Bang Usman Hamid ya, melihat situasi yang terjadi sekarang. Di satu sisi kita sedang menuju ke pemilu, tapi di sisi yang lain ke tahun politik, tapi di sisi yang lain lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penjaga demokrasi itu kemudian dipertanyakan independensinya. Ya, kita tahu bahwa salah satu ukuran ya penilaian bahwa sebuah negara itu demokrasi ya, demokrasi itu adalah pelaksanaan pemilihan umumnya. Apakah pelaksanaan pemilihan umumnya itu benar-benar apa istilahnya itu demokratis ya, dan kemudian si pelaksana itu juga misalnya menjalankan tugas-tugasnya secara baik ya, yang imparsial, non partisan dan sebagainya. Dan kita juga tahu ya, sebuah negara demokrasi itu memang membutuhkan checks and balances ya, bukan saja antara presiden dengan parlemen, tapi juga dengan judicial ya. Dan Anda tahu ya apa yang terjadi sejak Agustus sebetulnya ya, itu tampak jelas ya bahwa presiden itu menunjukkan bahwa dia adalah the sole holder of power di Indonesia. Jadi pemilik kekuasaan yang ada di Republik ini ya. Itu kalau yang pernah saya tulis juga di media Indonesia ya, seakan-akan itu negara adalah saya. Kenapa negara adalah saya? Anda bisa bayangkan, dia bisa mengatur relawan, dia bisa mengatur ketua-ketua partai politik ya, dia bisa mengatur siapa berkoalisi dengan siapa, dia bisa mengatur siapa menjadi calon presiden dengan siapa gitu kan ya, dan kemudian juga dia bahkan bisa mengatur Mahkamah Konstitusi agar sang anak itu bisa diajukan menjadi calon wakil presiden ya. Dan itu buat saya unbelievable ya, benar-benar unbelievable. Apalagi kemudian sekarang sampai ke bidang-bidang kebudayaan pun ya, itu benar-benar seakan-akan sudah benar-benar tidak memiliki lagi kebebasan untuk
teater ya dan juga berpendapat gitu. Dan kalau kita lihat ya, saya melihat saya termasuk orang yang dulu suka nonton teater di Taman Ismail Marzuki ya, khususnya kalau teater-teaternya seperti W.S. Rendra dan juga yang lain. Itu menurut saya pada saat itu memang ada berbagai apa istilahnya ya, berbagai tekanan-tekanan, tapi mereka masih bisa berekspresi itu. Misalnya ketika Rendra bicara mengenai sekda ya, itu kan tanpa adanya suatu gangguan ya, atau kemudian juga ada rentetan-rentetan yang dibuat oleh Rian Tiarno ya, itu juga misalnya masih bisa berjalan ya, asalkan memang tidak mengganggu pokoknya yang ada di atas lah gitu kan. Maksud saya di sini ya, teater juga pada saat itu juga masih bisa mendapatkan sponsor ya dari berbagai pihak untuk kemudian mereka melaksanakan acara teater tersebut ya. Dan kemudian juga kalau Anda lihat ya, grup-grup musik juga masih bisa berkiprah ya, atau kemudian juga bersama dengan grup musiknya, dengan penyanyi dan apa namanya grup musik yang lain ya. Ini yang kemudian saya juga heran kalau kemudian sekarang ini untuk misalnya bukan izin ya, tapi untuk mendapatkan, untuk pemberitahuan kepada polisi bahwa dia akan melaksanakan syaratnya satu gitu ya. Dan itu buat saya lah, sekarang pertanyaan saya, kenapa itu cuma ada buat rakyat tapi tidak ada buat kepala negara misalnya. Presiden masih bisa mempromosikan anaknya melalui Partai Golkar lewat televisi, termasuk juga anaknya yang di Partai Solidaritas Indonesia, dan itu buat saya itu kampanye. Dan saya heran kenapa Bawaslu itu menganggap tidak kampanye karena itu tidak mengajak orang untuk memilih ya. Anda bisa melihat ya, Presiden mengatakan PSI pasti menang. Coba apakah itu bukan kampanye politik? Ketua umumnya adalah anaknya sendiri begitu. Betul, ketua umum ya, dan segini ya, kalau saya lihat ya, dia bukan cuma membajak. Kalau tidak bisa mengatakan merampok ya. Itu pimpinan-pimpinan partai politik itu sendiri ya, seperti Golkar ya. Kemudian juga Partai Solidaritas Indonesia ya, coba Anda bayangkan, dia tidak mendirikan Partai Golkar, dia bukan bagian dari Partai Golkar, tapi dia bisa memaksa Partai Golkar untuk menjadikan anaknya sebagai apa istilahnya itu calon wakil presiden. Dia akan bisa mengatakan mana buktinya, enggak kok itu dari Partai Golkar, tapi dengan taktik-taktik politik itu jelas orang-orang melihat bahwa nyata itu ada suatu intervensi politik agar Gibran itu bisa masuk ke dalam organisasi sayap dari partai politik ya, dari Partai Golkar, dan kemudian dijadikan calon wakil presiden. Dan ini menambahkan Usman tadi ya, itu waktu pencalonan itu sebetulnya kan PKPU-nya belum selesai, belum dibuat, dan itu menurut saya masih belum sah itu ya. Dan ini juga saya heran juga ya sama teman-teman yang dari hukum tata negara ya. Kalau menurut saya ya, sebuah keputusan yang kemudian tidak due diligence, prosesnya itu boleh dikatakan tidak benar, cacat hukum ya, atau kemudian melanggar, terjadi pelanggaran berat etika, itu harusnya keputusannya buat saya juga batal demi hukum. Tapi kenapa kemudian ini masih dianggap sah, dan itu kemudian ini final dan legally binding? Buat saya itu agak aneh ya, buat saya sebagai orang yang mengetahui bahwa kalau prosesnya itu salah, tentunya hasilnya juga harusnya dinyatakan juga salah gitu kan. Oke, menarik. Kita akan lanjutkan nanti ya, Prof. Ikrar dan juga Bang Usman di segmen berikutnya. Kita masih gali lagi soal situasi politik demokrasi belakangan ini yang diresahkan oleh banyak kalangan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, saya masih bersama dengan Prof. Ikrar dan juga Bang Usman Hamid. Bang Usman, tadi sudah kita tangkap ya bagaimana kemudian poin-poin inti dari kegelisahan civil society yang juga tadi dilengkapi oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti. Namun di saat yang sama kita tahu bahwa sejumlah pihak juga melakukan counter narasi. Misalnya apa yang dibilang seperti Orde Baru tidak terbukti karena masyarakat masih bisa menyampaikan kritik, berdemonstrasi, media masih bisa melakukan tugas dan fungsinya dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian membumikan ini kepada masyarakat bahwa ini kegelisahan yang penting, tapi jangan sampai hanya ada di tataran kelompok-kelompok tertentu, tapi juga harus sampai ke masyarakat yang memang harus menjadi ini isu bersama, kira-kira begitu Bang Usman? Ya, untuk mengukur Orde Baru dengan mengukur pemerintahan Jokowi apakah mirip dengan Orde Baru, juga harus dilihat dari proses pembangunan rezim Orde Barunya. Jadi sejak ia didirikan tahun 65, katakanlah sampai tahun 75, dia mulai menciptakan keresahan-keresahan karena masyarakat kebebasannya mulai direpresi. Itu sebabnya berbagai kampus ketika itu melawan, memprotes, dan timbul peristiwa Malari gitu ya. Nah, tapi masih banyak yang ragu bahwa ia akan betul-betul membangun rezim otoriter. Sampai 4 tahun kemudian mahasiswa bergerak lagi di ITB, sebelumnya 74 di UI misalnya gitu. Tapi juga belum berhasil untuk meyakinkan masyarakat. Sampai akhir tahun 80-an kita baru sadar bahwa kita sebenarnya berada di era otoritarianisme. Dan begitu banyak represi yang terjadi tahun 84, tahun 89, peristiwa Priok, peristiwa Talang Sari, peristiwa 27 Juli. Jadi itu bertahap ya? Begitu? Bertahap gitu. Okay. Nah, dan gejala itu yang kemudian jadi yang disebut sebagai ini mengembalikan model pemerintahan seperti Orde Baru bukan berarti keseluruhan atau akumulasi rezim Orde Baru di akhir tahun 30-an ke 30 tahunan ya, atau setelah 20 tahun berkuasa itu sama seperti sekarang, tidak. Tapi cara-cara misalnya tadi melemahkan lembaga legislatif sehingga seolah-olah legislatif hanya ada aja, dia tidak memberikan fungsi-fungsi kontrol yang memadai. Dalam kasus Gibran yang dipaksa oleh katakanlah Jokowi untuk menjadi cawapres, sebenarnya di balik itu kita harus ingat ada proses hukum di Kejaksaan Agung yang waktu itu ditujukan kepada Airlangga, Ketua Umum Partai Golkar, dan itu menjadi ancaman hukum yang sangat serius sehingga Airlangga berpikir 2 kali untuk misalnya tidak mendukung Jokowi, dan saya kira kasusnya dipertukarkan dengan dukungannya kepada Gibran. Dan ini bukan omongan saya, tapi saya kira analisisnya sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Thomas Power dalam periode pemerintahan Jokowi pertama, di mana kepolisian, kejaksaan digunakan sebagai instrumen politik untuk mengendalikan peta koalisi. Kalau ada partai politik yang tidak misalnya mendukung pemerintah, mereka bisa diberikan semacam ancaman hukuman gitu ya. Tapi kalau sudah mendukung pemerintah, ancaman hukumannya itu dihentikan. Nah, perkara-perkara semacam ini yang saya kira di masa Orde Baru terjadi. Jadi partai politik ada, parlemen ada, masih bisa bicara, tapi kalau sudah menyangkut kepentingan kekuasaan, mereka pasti dilemahkan gitu. Sama seperti dalam kasus Butet. Kalau kita lihat keliling ke berbagai wilayah, pasti masih ada yang berteateria, ya, menggelar teater-teater. Tapi kalau misalnya teaternya sudah menyinggung kekuasaan, menyinggung misalnya presiden, ya, Jokowi, kan dalam kasus teaternya Butet sebenarnya jelas tuh. Tapi masih pakai satir ya, Pak Lurah gitu kan, masih pakai istilah-istilah yang tidak langsung. Tapi kekuasaan tahu itu dimasukkan kepada Jokowi. Dan semua orang tahu Butet pengaruhnya cukup besar gitu ya. Apalagi di situ ada anaknya Presiden Gus Dur, ada Inaya Wahid, ada lain-lain gitu. Jadi ketika pengaruh politiknya cukup besar, ya dihentikan itu. Nah, ini sebenarnya di era Orde Baru itu terjadi. Pers masih ada di era Orde Baru, Kompas masih ada. Tapi ketika Kompas sudah mulai kritis sekali, itu ditegur gitu. Atau kalau ada media yang bandel seperti Tempo, ya dibredel gitu. Jadi dia tidak serta-merta menjadi rezim fasis yang menutup kebebasan sama sekali. Dia mengendalikan kebebasan. Jadi kalau ada yang bicara, dipersilahkan. Tapi kalau bicara tentang, katakanlah, skandal penguasa, itu mungkin bisa dihentikan. Gitu. Ini yang saya kira kemiripan-kemiripannya dengan di masa Orde Baru. Kemiripan-kemiripan itu ditangkap ya oleh rekan-rekan civil society dan juga publik. Tapi, Prof, yang kita juga tahu bahwa belakangan juga muncul survei-survei ya, yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah masih sangat tinggi. Bahkan paslon yang diasosiasikan bagian dari pemerintah, begitu anaknya langsung, juga surveinya paling tinggi. Ini kan mungkin dianggap bahwa apa yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan apa yang hasil yang kemudian dipotret oleh lembaga survei. Bagaimana Prof. Ikrar mencermati soal itu? Jadi begini ya, ketika misalnya terjadi peristiwa Malari,
apakah itu rakyat juga kemudian aware atau merasa solider dengan gerakan mahasiswa? Kan enggak, ya. Ketika kami misalnya Fakultas Ekonomi UI pada saat itu ya, itu tahun 98 ya, itu kemudian bukan 98 tapi tahun-tahun 70-an itu melakukan survei dan ternyata mengagetkan hasilnya, maksud saya bahwa katanya mereka secara ekonomi lebih baik, kemudian begini, itu kemudian itu juga tidak bisa menjadi senjata bagi teman-teman mahasiswa untuk bergerak. Tapi Anda lihat, pergerakan mahasiswa itu kan bertahap, ya. Dari 74 kemudian timbullah peristiwa 78, ya. Itu yang menolak Soeharto untuk menjadi calon presiden, ya. Dan kemudian Anda lihat ya, habis 78 kemudian mahasiswa menolak misalnya 79 ya, NKK, BKK, normalisasi kehidupan kampus atau badan koordinasi kegiatan mahasiswa ya. Itu juga masih elitis, lagi-lagi masih elitis. Tapi kemudian Anda tahu ya, begitu memang situasi itu benar-benar akhirnya dirasakan oleh rakyat, barulah kemudian solidaritas itu terjadi ya. Ketika mahasiswa masuk ke gedung DPR MPR itu 18 Mei 1998, Anda tahu ya, itu tidak sedikit orang-orang kampung, orang-orang yang boleh dikatakan dari kelas bawah ya atau akar rumput, ya. Bukan bergerak dalam artian ikut, tapi membawakan semangka, membawakan apa yang mereka punya ya untuk membantu gerakan mahasiswa. Nah, Anda lihat apa yang terjadi keresahan di kalangan bawah sekarang ya. Misalnya hasil survei mengenai ekonomi yang dilakukan oleh Kompas, itu ada 3 indikator utama ya. 1, harga barang-barang yang begitu tinggi, bahkan mereka udah repot ya. Kemudian yang kedua, persoalan lapangan kerja yang juga makin sulit karena makin banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian tutup dan mem-PHK. Yang ketiga misalnya tingkat kemiskinan makin lama makin meningkat ya. Dan Anda lihat ya, itu hasil survei Kompas itu juga hampir sama dengan survei-survei yang dilakukan oleh Indopol bersama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan juga survei-survei yang lain terkait dengan ekonomi. Jadi apa artinya itu? Itu sebetulnya rakyat ini lagi juga mengalami kesulitan. Apalagi Anda tahu satu persatu negara di Eropa itu mengalami resesi ekonomi ya, dan itu dimulai dari misalnya Inggris, kemudian Jerman, sekarang beberapa negara Eropa Barat juga mengalami persoalan-persoalan resesi ekonomi dan juga inflasi yang begitu tinggi. Apa artinya itu? Kalau negara-negara Barat itu mengalami kesulitan ekonomi, berarti impor dari negara-negara berkembang itu akan berkurang. Kalau impor berkurang, berarti berbagai industri di negara berkembang itu juga akan berkurang, bahkan macet, bangkrut, dan PHK akan bertambah. Apa yang akan terjadi? Tentunya keresahan ini akan bertambah ya, bukan cuma di kalangan masyarakat golongan menengah saja, tapi juga di kalangan bawah. Jadi Prof. Ikrar mengatakan bahwa keresahan ini akan terus melebar begitu. Buat saya ya, dan Anda juga tahu ya, pertanyaan-pertanyaan rakyat itu kan begitu. Ketika misalnya seorang ibu-ibu bertanya kepada Gibran, Mas, gimana nih mengatasi kok harga barang-barang ini kok makin lama makin tinggi? Dan Gibran dengan enaknya gampang aja dia bilang, biasa Bu, itu kan kalau akhir tahun barang-barang pasti naik dan nanti awal tahun turun lagi. Tapi dia tidak melihat apa esensi dari pertanyaan dari ibu yang terkait dengan persoalan itu. Di satu sisi itu harga barang meningkat, tapi di sisi yang lain pendapatan masyarakat itu menurun. Jadi daya beli masyarakat itu makin lama makin sulit ya. Dan memang mereka sekarang masih bisa dibantu melalui BLT atau melalui bantuan sembako dan sebagainya. Tapi sampai kapan ya? Termasuk juga Prabowo yang katanya mau punya program itu bagi-bagi makan siang gratis, itu sampai kapan ya? Taruhlah misalnya 1,2 triliun rupiah 1 tahun ya. Itu kalau Anda lihat uang segitu, kenapa itu kemudian cuma dikasih buat makan orang? Kenapa nggak menciptakan
lapangan kerja yang kemudian rakyat itu bisa memiliki suatu kehormatan diri ya, bahwa mereka itu mendapatkan pekerjaan dan dengan pekerjaan itu dapat income dan dengan income itu dia bisa membeli makanan, bukan kemudian dikasih makanan terus-terusan gitu. Oke, baik Bang Usman. Jadi kalau melihat hasil survei-survei yang disebutkan bahwa pemerintah masih dicintai, disukai, masih puas masyarakat dengan kinerja itu, bahkan mungkin paslon yang berkaitan dengan pemerintahan ini juga masih tinggi, bahkan paling tinggi disebut seperti itu. Bagaimana kacamata Bang Usman melihatnya? Sementara di sisi yang lain juga keresahan itu dianggap sudah bahkan akan semakin melebar kan? Ya, pertama ini secara politik banyak dipengaruhi oleh proses pencitraan bertahun-tahun selama 9 tahun. Secara ekonomi banyak ditolong oleh hutang sebenarnya, hutang luar negeri, terutama dari Republik Rakyat Tiongkok gitu ya. Tanpa hutang saya kira pemerintah tidak akan bisa bikin apa-apa. Bahkan mungkin resesinya jauh lebih cepat daripada apa yang kita bayangkan. Nah, di luar itu saya khawatir survei-survei itu tidak secara detail mengelaborasi apa yang sebenarnya tercermin di dalam realitas kehidupan masyarakat. Yang tadi Prof. Ikrar sampaikan, apakah sudah ditanyakan kemampuan mereka dalam membeli misalnya bahan pokok atau misalnya tingkat kesulitan dan kemudahan mereka dalam mencari pekerjaan. Apakah itu memuaskan atau tidak? Atau tingkat kemampuan Gen Z atau generasi Z ini di dalam membeli properti, misalnya membeli rumah untuk tempat tinggal saja. Katakanlah tempat tinggal yang ukuran 60 meter persegi gitu. Seberapa jauh sebenarnya survei-survei itu bertanya tentang hal-hal seperti itu. Belum lagi kalau kita ke desa-desa. Itu kan tadi baru fenomena perkotaan. Di fenomena di desa-desa, seberapa banyak sebenarnya dari mereka yang sudah memperoleh pekerjaan. Saya baru tadi pagi bertemu kembali dengan orang yang pernah bekerja dengan saya dan tinggal di Jogja. Itu rata-rata sulit untuk mendapatkan misalnya pendapatan 16.000 atau 22.000 per hari ya. Dengan kata lain banyak orang seperti itu dan saya tidak katakan hanya di Jogja, di mana-mana. Bahkan di Solo ketika libur terakhir saya ke Solo dan saya makan di lesehan, ada seorang pemulung yang menghampiri saya pikir mau meminta sesuatu, ternyata tidak. Ia hanya mengorek di tempat sampah di dekat saya dan saya pikir yang dikoreknya itu adalah aqua gelas yang biasa diambil itu. Ternyata bukan, makanan. Mie yang sudah di tempat sampah itu dia ambil dan saya tanyakan untuk apa, untuk direbus dan dimakan bersama keluarga. Itu di Solo, tempat di mana presiden berada, tempat di mana presiden dilahirkan gitu. Tapi saya juga tidak mengatakan itu hanya di Jogja dan di Solo. Ini banyak sebenarnya. Dan menurut salah seorang profesor misalnya Rohmin Dahuri, dia mengatakan paling tidak orang yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan 22.000 per hari saja, itu total jumlahnya diperkirakan 111 juta orang. Apakah survei itu mencerminkan realitas kehidupan dari orang-orang yang 111 juta orang itu? Saya yakin pemerintah sadar akan realitas yang negatif seperti ini. Dan itu sebabnya BLT jadi semacam andalan untuk mengatasi semacam potensi-potensi gejolak sosial di dalam masyarakat. Dan yang saya ingin katakan kepada masyarakat, silahkan terima BLT itu, tapi harus diingat bahwa sebenarnya BLT itu mencerminkan kegagalan pemerintah di dalam menciptakan lapangan pekerjaan, di dalam memperbaiki layanan kesehatan, di dalam memperbaiki layanan lainnya. Tentu tidak semuanya salah, tidak semuanya gagal. Saya masih bisa melihat banyak yang cukup bagus. Ya, dalam kasus GBK itu layanan umum untuk olahraga dan seterusnya masih berjalan sangat baik. Tapi untuk hal-hal yang sangat sentral seperti tadi bahan pokok, misalnya pekerjaan atau akses pada perumahan, rasanya belum tercermin secara tuntas di dalam survei-survei itu. Dan saya masih berharap orang-orang yang belum mengambil keputusan, misalnya dalam survei Kompas terbaru ada 28,7% undecided voters. Saya berharap mereka betul-betul berpikir kritis untuk melihat realitas ekonomi kita, realitas politik kita, realitas kebebasan kita, dan kemudian mempengaruhi begitu banyak orang lagi untuk mengambil sikap yang benar. Gitu ya. Prof, impact-nya bisa sebesar apa sih gerakan-gerakan sosial dilakukan oleh teman-teman dari aksi Selamatkan Demokrasi kemarin? Kita juga tahu ada mahasiswa-mahasiswa yang terus menyuarakan kegelisahan hal yang sama. Itu bisa sebesar apa dalam pengaruh kita menuju ke tahun 2024 dampaknya? Menurut Prof. Ikrar bagaimana? Saya mungkin yang ini dulu ya, yang pada tingkatan kampus dulu ya. Anda tahu kan ada beberapa kampus yang kemudian juga melarang mahasiswanya ataupun guru besarnya
itu melaksanakan atau melakukan diskusi di kampus-kampus mereka, ya. Yang terakhir di UIN Jogja, ya, Sunan Kalijaga di Jogja, ya. Dan kita juga tahu ya di UGM itu rupanya udah berapa kali juga terjadi, walaupun kemudian mereka juga tidak tahu siapa yang kemudian menjadi orang yang memberikan perintah untuk supaya itu nggak dilakukan diskusi, ya. Tadi pagi saya kebetulan di alma mater saya sendiri, ya, di UI, ya, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ya, tetanggaan lah sama FISIP UI, ya. Dan di situ juga alhamdulillah masih bisa berjalan dengan baik, ya, tanpa adanya gangguan, tanpa adanya misalnya penyetopan dan sebagainya. Nah, kalau Anda katakan apakah keresahan ini akan bisa dirasakan oleh masyarakat, saya ingin menyadarkan teman-teman generasi yang tidak mengalami Orde Baru, ya. Begini, kenapa misalnya itu peristiwa 98 itu terjadi, ya. Yang satu tentunya awalnya dari financial and economic crisis yang terjadi di Asia Tenggara dan juga Asia Timur Laut, ya. Dan kemudian Anda tahu ini kemudian berimbas pada Michael Kamdesu suruh Pak Harto untuk menandatangani perjanjian IMF untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, dan kemudian juga kita tahu ada Wakil Presiden Walter Mondale, ya, dari Amerika Serikat datang dan kemudian sepertinya membisiki Pak Harto bahwa we cannot support you anymore, ya, karena ini krisis ini sudah begitu besar, ya, dan kemudian akhirnya Anda bisa lihat bahwa pada titik-titik terakhir akhirnya yang dikatakan bahwa seakan-akan Pak Harto itu adalah part of the solutions, itu dia menjadi core of the problem, ya. Jadi apa artinya itu? Tanpa adanya suatu perubahan pemerintahan, ini yang namanya misalnya dolar yang kemudian melonjak, ya, dari 2.000 menjadi 10.000 dan sebagainya, itu akan terjadi. Nah, sekarang ini kan masyarakat nggak tahu kenapa sih dulu ada istilah KKN. Ya. KKN itu sebetulnya awalnya itu cuma tidak terlalu besar dibandingkan dengan sekarang, ya, yaitu bagaimana anak-anak Pak Harto itu di dalam bisnisnya itu dianggap itu mendapatkan keistimewaan, privilege, ya. Misalnya bukan cuma investasi tapi juga misalnya kerjasama, pokoknya semua bisnis dari asing kalau mau bisa bekerja di Indonesia itu harus ada dukungan dari keluarga cendana, ya. Itu yang terjadi, ya. Dan Anda juga tahu, ya, itu kemudian ini juga menjadi satu sorotan yang begitu tajam, bukan cuma dari mahasiswa, bukan cuma dari rakyat, tapi dari Pak Beni Murdani sendiri sebagai Panglima ABRI pada saat itu, ya. Dan kemudian Anda juga tahu ketika misalnya mahasiswa juga udah mulai jengah, rakyat udah mulai jengah, itu yang saya katakan solidarity forever itu akhirnya muncul. Jadi memang ini kita nggak bisa mengatakan bahwa silakan Anda punya kebebasan untuk memilih. Tapi sekarang saya mau nanya, yang menentukan paslon-paslon itu rakyat atau kemudian elit-elit politik, ya, yang memilih misalnya Prabowo dan Gibran itu menjadi pasangan calon, ya, presiden dan wakil presiden, itu rakyat atau kemudian elit politik. Ini kan rakyat cuma disuguhin, nih lo pilih nih, gitu kan. Dan Anda juga tahu, saya yakin suatu saat akan sadar rakyat-rakyat, ya, khususnya di kalangan mahasiswa dan kemudian di kalangan luar kampus yang kemudian melihat bahwa memang kita harus memilih kira-kira pasangan calon yang mana, yang kemudian paling sreg, paling baik untuk bisa membangun Indonesia tanpa korupsi, membangun Indonesia tanpa pelanggaran HAM berat, ya, dan juga membangun Indonesia dengan misalnya penerapan hukum yang baik, ya. Itu tinggal pilih aja dari 3 pasangan calon itu. Kira-kira siapa yang memiliki program-program tersebut, ya. Oke, kita break dulu, ya. Nanti segmen terakhir saya akan ke Bang Usman juga. Jadi setelah kemarin acara bongkar, apalagi yang akan dilakukan oleh kawan-kawan civil society ini untuk menyuarakan keresahan yang ada sehingga ini menjadi solidaritas bersama yang tadi disampaikan juga oleh Prof. Ikrar. Kita bahas di segmen berikutnya. Bongkar lagi. Kami segera kembali sesaat lagi.
Ya, segmen terakhir. Jadi ketika kita mau ada pesta demokrasi, tapi di sisi yang lain keresahan akan demokrasi itu sendiri terus disuarakan oleh semua kalangan, termasuk Bang Usman dan juga Prof. Ikrar Nusa Bakti. Jadi akan ada bongkar lagi kah atau bagaimana ke depan ini? Harus ada. Saya kira masyarakat dimanapun kami harapkan menggelar aksi-aksi, termasuk juga konser-konser musik, besar, medium, kecil, silahkan untuk membongkar segala bentuk skandal penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu skandal penyalahgunaan kekuasaan yang harus dibicarakan adalah intimidasi presiden kepada Ketua KPK Agus Raharjo, yang ketika itu diminta untuk menghentikan perkara korupsi yang melibatkan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI. Saya kira itu adalah skandal yang sangat besar, bukan lagi sekedar skandal etik, bukan lagi sekedar skandal moral yang dilakukan oleh seorang presiden, itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan itu dalam hukum tindak pidana pemberantasan korupsi disebut sebagai obstruction of justice, penghalang-halangan upaya proses keadilan dan bisa dipidana gitu. Jadi saya kira ini satu presiden yang terburuk di dalam sejarah reformasi. Dan ini yang membuat saya khawatir bahwa pilpres kali ini bisa menjadi pilpres pertama sejak era Orde Baru yang tidak jujur dan tidak adil gitu. Jadi saya berharap sekali masyarakat bisa mengambil peran gitu ya. Kasus intimidasi presiden kepada Ketua KPK Agus Raharjo itu hanyalah bagian kecil dari rangkaian keseluruhan upaya melemahkan pemberantasan korupsi. Selain yang dilakukan dengan intimidasi adalah dengan merevisi Undang-Undang KPK, membuat kewenangan KPK itu menjadi sangat terbatas, membuat status KPK tidak lagi menjadi independen, bahkan mengeluarkan begitu banyak orang-orang yang punya integritas seperti Novel Baswedan dan lain sebagainya gitu. Jadi saya kira kita harus pulihkan kembali agenda pemberantasan korupsi itu. Kita harus pulihkan kembali iklim kebebasan berekspresi itu. Kita harus pulihkan kembali kepercayaan Mahkamah Konstitusi. Saya kira hanya itulah yang bisa kita lakukan saat ini untuk menyelamatkan demokrasi. Kan kita mau pilpres ya ini Prof. Bang Usman. Ya. Itu juga bisa jadi instrumen untuk memulihkan itukah Bisa. atau bagaimana? Karena besok pun juga kan akan ada debat nih, temanya juga hukum, HAM dan lain-lain. Jadi saya kira masyarakat harus ikut berpartisipasi meskipun ada iklim intimidasi saat ini gitu ya. Bagaimanapun juga pesta ini ya tidak bisa dianggap sebagai pesta, apalagi kalau pesta di bawah intimidasi itu pura-pura pesta namanya, bukan pesta. Di dalam konteks bukan pesta demokrasi, pemilu adalah sarana masyarakat untuk menjadi jaksa, untuk menjadi hakim, menghukum, menuntut mereka yang ingkar janji, menuntut mereka yang telah melakukan kejahatan, dan menghukum mereka yang jelas terbukti melakukan kejahatan selama 5 tahun kemarin, apakah ia seorang presiden, wakil presiden, atau dia seorang anggota DPR di semua tingkat misalnya gitu. Jadi inilah forum penghukuman. Nah, bagaimana caranya? Saya kira masyarakat sudah bisa mencermati selama 5 tahun terakhir, selama 10 tahun terakhir, bisa mengambil kesimpulan sendiri, dan besok debat tanggal 12 Desember dan 4 debat susulannya, itu hanyalah pelengkap dari keseluruhan alat masyarakat untuk menilai dan menyimpulkan apakah mereka akan menyerahkan masa depan mereka, masa depan Indonesia ini ke orang-orang yang salah gitu. Saya kira besok itu debat yang harus disaksikan oleh masyarakat. Tentu debat hanya bagian kecil dari penilaian 9 tahun terakhir dari masyarakat gitu. Kemampuan masyarakat membeli sembako, kemampuan masyarakat mengakses lapangan pekerjaan, kemampuan masyarakat di dalam katakanlah mengakses layanan kesehatan, atau masyarakat adat di berbagai wilayah yang tanahnya diambil untuk investasi luar negeri, nikel, tambang, lain-lainnya, saya kira akan ditentukan di dalam pilpres ini. Gitu. Jadi katakanlah kalau mau memilih, pilihlah mereka yang punya agenda yang jelas untuk memulihkan pemberantasan korupsi, untuk memulihkan penegakan hak asasi, dan untuk memulihkan kredibilitas kelembagaan lembaga legislasi maupun juga lembaga Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan fakta yang sekarang terjadi ini, apakah Anda mau mengatakan bahwa untuk tidak memilih calon-calon yang berkaitan dengan itu, artinya sekarang ini kan kemudian mungkin menyasarnya ke paslon nomor 2 begitu kan ya, Prabowo Gibran. Apakah itu yang kemudian ingin disuarakan atau bagaimana Bang Usman? Banyak yang sudah menyuarakan itu. Saya kira rekam jejak sangat penting untuk menentukan apakah seseorang bisa memimpin di masa depan. Tetapi rekam jejak itu adalah potret masa lalu. Yang harus kita nilai juga potret hari ini. Apakah memang orang-orang yang saya kira hari ini memiliki masa lalu yang kelam, juga memiliki masalah yang kelam di hari ini. Jelas kok,
Dalam kasus pasangan nomor 2 misalnya gitu ya. Tadi Prof. Ikrar sudah menjelaskan nepotismenya Jokowi dengan anaknya, dengan cawapresnya. Sejumlah organisasi koalisi masyarakat sipil di sektor keamanan menggarisbawahi korupsi di sektor pertahanan, di dalam Kementerian Pertahanan. Baru-baru hari-hari ini koalisi masyarakat sipil untuk pemilu demokratis menyoroti penyalahgunaan misalnya helikopter untuk kepentingan pemilu. Jadi itu banyak sekali masalah menyangkut pasangan calon nomor 2 ini gitu, yang saya kira memiliki banyak masalah yang sangat serius, termasuk dari segi visi penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak ada. Pasangan 1 masih ada, pasangan 3, calon 3 masih ada. Pasangan 2 dengan alasan bahwa isu HAM dijadikan komoditas politik, dijadikan isu musiman, mereka tidak mau bicara hak asasi manusia. Loh, bagaimana? Hak asasi manusia itu sudah jadi amanat konstitusi, sudah dituangkan di dalam konstitusi. Kalau Anda mau jadi presiden, mau jadi wakil presiden, nggak bicara hak asasi, sama aja Anda mau bilang Anda mau memimpin tanpa konstitusi. Saya kira ini nggak boleh terjadi gitu. Kalau memimpin tanpa konstitusi, itu pemimpin yang despotik. Pemimpin tanpa konstitusi, pemimpin yang oligarkik. Pemimpin tanpa konstitusi adalah pemimpin yang bukan pemimpin demokratis. Jadi saya kira ini harus dipikirkan secara bersama oleh masyarakat, dampaknya 5 tahun ke depan. Jangan sampai hanya karena 5 menit salah memilih menjadi 5 tahun bencana. Prof, gitu. Salah satu toolsnya untuk memperbaiki, menyelamatkan demokrasi adalah lewat pilpres ya, dengan hukum yang tadi bahasanya Bang Usman. Dengan situasi yang ada sekarang ini, bagaimana Anda melihat seharusnya publik dalam waktu yang tersisa ya, sampai Februari, karena politik ini sangat dinamis, hasil survei bermunculan, bagaimana publik harus benar-benar mencermati dan memilih yang bisa tadi kita bahas untuk menyelamatkan demokrasi tadi itu? Pertama, ya, itu yang tadi Usman katakan ya, bagaimana rakyat itu memperjuangkan hak-haknya. Ya. Dan Anda tahu hak asasi yang paling utama itu adalah hak untuk mendapatkan hak. Kemudian hak asasi yang lain yang tidak bisa diambil, itu loh hak untuk hidup. Ya. Dan kemudian Anda tahu juga hak untuk misalnya berorganisasi, hak kemudian juga untuk mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, ya. Dan kebahagiaan itu macam-macam ya, bisa bahagia karena saya bekerja, bahagia karena saya masih bisa ngasih makan anak, bahagia kita masih bisa memberikan misalnya uang kepada anak untuk kemudian meningkatkan sumber daya manusia ya, paling tidak pada tingkatan yang paling rendah ini ya, yaitu keluarga, dan kemudian hak-hak politik dan juga yang ekonomi yang lain ya. Jadi itulah, apakah kemudian hak-hak tersebut ini akan bisa mereka dapatkan atau tidak ya. Kenapa kita ngomongin soal korupsi? Ya Anda tahu, kalau kemudian uang dari negara atau uang rakyat dari hasil pajak, kemudian retribusi lain yang non pajak ya, kemudian juga dari ekstraksi sumber daya alam yang dikeruk itu kemudian dikorupsi, Anda tahu akibatnya apa? Biaya untuk pembangunan menjadi berkurang, biaya untuk kesehatan masyarakat juga berkurang, biaya untuk misalnya meningkatkan sumber daya manusia atau dalam kaitan ini dengan pendidikan juga berkurang, biaya untuk kemudian orang itu bisa meningkat pendapatannya supaya yang namanya tingkat kemiskinan kita itu juga jangan terlalu terpuruk terus, itu juga berkurang ya. Tapi Anda lihat sekarang itu apakah koefisien Gini kita itu membaik atau menurun? Ternyata menurun. Baik pada tingkatan perkotaan, apalagi pada tingkatan pedesaan gitu kan. Nah ini, dan Anda tahu kalau nanti misalnya dibagi rata antara perkotaan dan pedesaan itu rata-rata misalnya di atas 4, Anda tahu apa yang terjadi? Ya tinggal siapa ngelempar korek api aja itu. Itu ilalang-ilalang yang sudah kering ini akan bisa terbakar. Ini yang menjadi utama kita adalah bagaimana mereka ini ingat bahwa mereka ini punya hak, kedaulatan untuk menentukan apakah pemerintahan yang sekarang ini akan lanjut atau kemudian berganti ya. Jadi itu yang harus kita lihat. Dan kalau mereka kemudian mengatakan, oh ini kan bagus, ini kan rekonsiliasi politik antara Jokowi dengan Prabowo, kemudian antara PDIP dengan Gerindra dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang baik kalau kemudian Jokowi sendiri kemudian berkonflik dengan teman-teman
di dalam partainya dan atau juga dengan teman-teman koalisinya yang kemudian sekarang berada di kubu-kubu yang berbeda gitu. Jadi jangan kemudian memutarbalikkan bahwa wah ini kan rekonsiliasi politik antara dua petarung yang kuat. Gitu. Pertanyaan saya, kalau kemudian Anda menjadi petarung saya gitu kan, masa kemudian saya menitipkan anak saya kepada Anda? Apalagi Anda bukan berasal dari partai politik yang sama gitu. Ini suatu hal yang nggak usah dibolak-balik lah gitu. Saya belajar politik, Usman juga belajar politik ya. Ini kita berdua ini sama-sama alumni Australia gitu kan. Walaupun Usman itu ada di ibu kota negara, saya ada di pinggiran lah. Tapi kita sama-sama belajar mengenai apa itu politik, apa itu demokrasi, apa itu sistem pemilu, bagaimana pemilu itu harus dilaksanakan, dan semuanya itu Anda tahu sekali sebuah pemerintahan itu tidak lagi mendapatkan kepercayaan rakyat atau tidak lagi bisa memberikan apa yang menjadi demand dari masyarakat, itu berarti off lah. Oke. Kita harapkan publik tercerahkan ya dengan apa yang tadi dipaparkan oleh Bang Usman dan juga Prof. Ikrar menyikapi situasi hari dan juga ikut dalam bagian menyelamatkan demokrasi yang hari ini belakangan diresahkan ya oleh sebagian pihak, oleh banyak pihak tentang kondisi hari ini, dan akan ada bongkar-bongkar berikutnya. Jadi nggak cuma sampai kemarin ya Bang Usman ya. Amin. Ada lagi bongkar berikutnya. Kita akan tunggu seperti apa. Tapi terima kasih banyak waktunya Prof. Ikrar, terima kasih banyak. Bang Usman terima kasih banyak. Demikian Talk Politik semalam hari ini. Saya Rehat Sirait pamit. Terima kasih, selamat malam.